Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami demi memenuhi UTS Manajemen Keuangan dari dosen pengampu Bu Pina Anggelia Puspita. Saya sebagai pengisi suara dan Septi sebagai penyusun akan menganalisis rasio keuangan. Baik, langsung saja pada definisi rasio keuangan, yaitu merupakan alat analisis keuangan bagi perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Adapun fungsi dari rasio keuangan yaitu satu, mengetahui optimalisasi keuangan, melihat efektivitas manajemen operasional, melihat optimalisasi pengguna aktiva, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, dan yang terakhir yaitu untuk acuan menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Dilanjut dengan jenis rasio keuangan, yaitu yang pertama ada profitability ratio atau rasio laba, yang kedua ada liquidity ratio, yang ketiga ada solvency ratio atau rasio hutang, dan yang terakhir activity ratio atau rasio aktivitas. Yang pertama adalah profitability ratio, yang merupakan suatu metode untuk menganalisa perusahaan. Seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Analisis dari laporan keuangan yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, yang kedua ada net profit margin, yang ketiga ada ROI, dan yang terakhir ROE. Langsung saja dari gross profit margin, yaitu adalah perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Di sini ada contoh, yaitu di mana pada laporan laba rugi PT Indoraya untuk tahun yang berakhir 31 Desember yaitu 2001 dan 2002 dari perbandingan gross profit margin 2021, yaitu di mana harga itu masuk dari penjualan bersih. Ini diambil dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan dikurang harga pokok penjualan dan dibagi penjualan bersih. Dari 0,3281 itu adalah hasil dari tersebut. Lalu di sini ada net profit margin. Net profit margin itu perbandingan antara laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Net profit margin ini dari tahun 2001 sekitar 245.520.000 dengan hasil dibagi tadi dengan hasil 0,0532 atau 5,32%. Itu dari data laporan laba rugi pada tahun 2021. Sama saja cara penghitungannya pada tahun 2022. Dan selanjutnya ada return on investment atau yang disebut earning power dengan singkatan ROI dengan rumus perbandingan laba bersih setelah pajak EAT dibagi total aset. Ini adalah hasil dari laporan laba rugi PT Indoraya di tahun terakhir 30 Desember yaitu tahun 2021 dan 2022. Ini dengan hasil 0,063 atau 6,3% itu pada tahun 2021 dan 0,062 itu pada tahun 2022. Dan yang terakhir ini adalah return on equity. Return atau disingkat dengan ROE dengan perbandingan laba setelah pajak dibagi jumlah equity, itu adalah rumus ROE. ROE on equity pada tahun 2021 yaitu dengan hasil 0,1139 atau 11,39% yang diambil dari laporan laba rugi juga, yaitu laba setelah pajak dibagi jumlah equity. Dengan hasil segitu maka hasil
perbandingan dari 2021 yaitu 0,1139 dan 2022 yaitu 0,1199. Dan yang bagian kedua yaitu liquidity ratio atau rasio likuiditas. Rasio likuiditas ialah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan jangka pendek pada waktunya. Ada dua jenis rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio dan yang kedua adalah quick ratio. Current ratio atau rasio lancar. Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar atau current asset dengan utang lancar atau disebut dengan current liabilities. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aktiva lancar. Dengan rumus current ratio perbandingan antara aktiva lancar dibagi utang lancar. Current ratio atau aktiva lancar dibagi utang lancar. Ini ada perbandingan antara PT Indoraya tanggal 31 Desember 2021 dan 2022. Pada current ratio 2021 itu dengan hasil 2,80 yaitu aktiva lancar dengan nilai 2,723 juta 40.000 dibagi 970.920.000 itu utang lancar dengan hasil 2,80 dengan perbandingan pada 2022 yaitu 2,72. Dan yang terakhir yaitu ada quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Seperti tadi bedanya ini adalah bedanya ada aktiva lancar dikurang persediaan. Ini pada PT Indoraya tanggal 31 Desember yaitu dengan hasil 1,23 itu pada 2021 dan 1,11 itu pada quick ratio tahun 2022. Angka quick ratio atau current ratio sampai sekarang masih banyak sumber yang berbeda pendapat. Umumnya angka pada rasio itu ada yang liquid dan tidak liquid. Dan yang ketiga yaitu solvency ratio atau rasio hutang, metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Ini ada debt to equity ratio yaitu dengan perbandingan jumlah utang dibagi jumlah ekuitas. Ini pada PT Indoraya tanggal 31 Desember yaitu 2021 mendapatkan hasil 0,8113 dan pada tahun 2022 yaitu dengan hasil 0,8096 yaitu diambil dari jumlah utang dibagi jumlah ekuitas. Dan ada pada debt total asset ratio yaitu perbandingan antara jumlah utang dan jumlah aktiva. Ini pada neraca PT Indoraya tanggal 31 Desember 2021 itu hasil dengan 0,4479 dan pada perbandingan debt to total asset ratio neraca yaitu 0,4474. Dan yang terakhir ada activity ratio atau setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Adapun analisis laporan keuangan oleh aktivitas ini terbagi tiga yaitu adalah perputaran B utang atau disebut receivable turnover atau dan yang kedua perputaran persediaan atau disebut inventory turnover dan yang ketiga adalah perputaran total aktiva atau disebut total asset turnover.